Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisco Prasetya dengan NIM 2310953025. Dan pada video kali ini saya akan membahas jawaban dan pembahasan dari soal-soal di responsi modul 2 Praktikum Sistem Kendali. Baik, langsung saja kita mulai ke nomor 1. Jadi pada soal itu ditanyakan, jelaskan bagian-bagian diagram blok posisi azimut antena di bawah ini. Baik, seperti yang sudah kita lihat. Jadi kita akan membahas bagian-bagian dari diagram blok sistem kendali posisi azimut antena ini. Jadi sistem ini berfungsi untuk mengatur arah antena secara otomatis berdasarkan posisi sudut yang kita inginkan. Jadi yang pertama itu ada angular input. Jadi dimulai dari angular input, yaitu sudut posisi yang kita inginkan untuk antena. Bisa kita anggap sebagai set point atau referensi sistem. Kemudian selanjutnya ada input transducer atau potentiometer. Jadi sudut input ini tidak bisa langsung diproses oleh rangkaian elektronik. Jadi kita butuh input transducer, yaitu potentiometer. Potentiometer ini akan mengubah sudut input menjadi tegangan listrik. Tegangan ini disebut sebagai voltage proportional to input, yang artinya besar tegangannya sebanding dengan sudut input. Next, ada summing junction. Jadi tegangan input ini lalu masuk ke summing junction yang berfungsi untuk membandingkan sinyal input dengan sinyal umpan balik dari output. Jadi di sini dilakukan proses pengurangan, yang dimana errornya itu sama dengan input dikurang output. Dan hasilnya itu kita sebut sebagai error signal atau actuating signal. Kemudian selanjutnya ada controller signal and power amplifier. Sinyal error ini dikirim ke controller ini. Dalam hal ini berupa signal dan power amplifier. Fungsinya adalah memperkuat sinyal error agar cukup kuat untuk menggerakkan aktuator. Jadi kalau errornya besar, maka sinyal keluarannya juga besar, biar motor cepat memperbaiki posisi. Dan ada plan or process, ada motor, load, and gears. Jadi sinyal dari controller masuk ke plan, yaitu sistem mekanik yang terdiri dari motor, gears, dan load. Plan inilah yang menggerakkan antena ke arah yang diinginkan. Outputnya berupa angular output, yaitu posisi aktual dari antena setelah digerakkan. Ada di sini. Kemudian ada output transducer yang memiliki sensor potentiometer. Posisi aktual ini lalu diukur kembali oleh sensor, yaitu potentiometer lagi sebagai output transducer. Sama seperti input tadi, potentiometer ini juga menghasilkan voltage proportional to output, yaitu tegangan yang mewakili sudut antena saat ini. Dan kemudian ada feedback loop. Jadi tegangan output ini dikirim balik ke summing junction sebagai umpan balik atau feedback. Proses ini terus berulang sampai posisi antena sesuai dengan input, yaitu saat error sama dengan 0. Inilah yang disebut sistem kendali tertutup atau closed loop control. Jadi setiap blok dalam sistem ini punya peran penting, mulai dari mengubah input menjadi tegangan, membandingkannya dengan feedback, mengeluarkan sinyal kesalahan, sampai akhirnya menggerakkan antena dan memberikan umpan balik untuk koreksi otomatis. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Jadi yang ditanya itu jelaskan secara rinci. Perintahnya itu jelaskan secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Jadi yang pertama itu sistem kendali lingkar terbuka. Untuk pengertiannya itu sistem yang tidak menggunakan umpan balik atau feedback. Jadi outputnya itu tidak diukur atau dibandingkan dengan input, dan sistem hanya menjalankan perintah berdasarkan input awal. Untuk gambarnya bisa kita lihat. Dan untuk penjelasan dari diagram ini, untuk masukan itu juga bisa disebut input, yaitu sinyal perintah dari pengguna, misalnya sudut, suhu, dan kecepatan. Kemudian ada controller, mengubah masukan menjadi sinyal kendali. Dan kemudian ada plan atau proses sistem fisik yang dikendalikan. Misalnya motor,
pemanas. Kemudian keluaran hasil kerja sistem, tidak diperiksa ulang apakah sesuai dengan masukan. Dan untuk ciri-cirinya itu tidak ada feedback, kemudian sederhana dan murah, responnya cepat tapi tidak akurat jika terjadi gangguan atau perubahan beban atau noise. Kemudian tidak bisa mengoreksi kesalahan secara otomatis. Untuk contohnya itu ada mesin cuci otomatis tanpa sensor barat, oven manual tanpa sensor suhu, dan timer lampu otomatis. Kemudian selanjutnya itu sistem kendali lingkar tertutup. Untuk pengertiannya itu adalah sistem yang menggunakan feedback atau umpan balik untuk membandingkan output dengan input dan mengoreksi kesalahan secara otomatis. Dan untuk contoh diagramnya bisa kita lihat pada diagram berikut. Dan untuk penjelasannya itu penjelasan blok ini yang pertama itu ada input atau masukan yang berarti sinyal perintah yang diinginkan. Kemudian ada summing point, itu membandingkan input dengan output atau feedback, menghasilkan error signal. Kemudian controller memperkuat dan mengatur sinyal error. Kemudian plan itu adalah sistem yang dikendalikan. Kemudian ada output, itu adalah hasil kerja sistem. Dan feedback itu adalah output yang diubah jadi sinyal dan dikirim kembali ke summing point. Untuk ciri-cirinya itu ada feedback yang digunakan untuk koreksi otomatis. Dan akurasinya itu lebih tinggi dan stabil. Dan untuk respons dia lebih lambat, lebih kompleks dan mahal. Bisa menyesuaikan diri dengan gangguan luar atau perubahan beban. Untuk contohnya itu ada AC otomatis dengan sensor suhunya, mobil dengan cruise control, posisi antena otomatis seperti soal sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Jelaskan fungsi konstanta pengali atau KP dan pengaruh konstanta pengali atau KP dalam sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Jadi itu apa itu konstanta pengali atau KP? Jadi konstanta pengali atau KP atau proportional gain adalah sebuah konstanta pengali dalam sistem kendali yang mengatur seberapa besar respon sistem terhadap input atau error yang digunakan untuk memperkuat sinyal baik input maupun error tergantung sistemnya. Fungsi dan pengaruh KP di sistem lingkar terbuka itu yang pertama mengatur sinyal kontrol berdasarkan input langsung. Dalam sistem lingkar terbuka, sinyal output itu dapat juga dilambangkan dengan KP dikali dengan input. Untuk pengaruh KP itu semakin besar KP, maka output semakin besar untuk input yang sama. Namun karena tidak ada feedback, sistem tidak tahu apakah outputnya sesuai atau tidak. Dan kesalahannya itu tidak bisa dikoreksi meskipun KP-nya diperbesar. Jadi kesimpulannya, di sistem terbuka, KP hanya mengatur besarnya output, tidak menjamin akurasi karena tidak ada perbandingan dengan output sebenarnya. Fungsi dan pengaruh KP di sistem lingkar tertutup. Fungsinya itu mengalihkan sinyal error input dikurang output, kemudian digunakan oleh controller proporsional atau P controller yang tujuannya untuk mengoreksi perbedaan antara output dan input secepat mungkin. Dan untuk pengaruh dari konstanta pengali ini, untuk yang kecil itu koreksinya lambat, errornya lebih besar, dan otomatis responnya lambat. Kalau KP-nya sedang, itu sistemnya cepat, mencapai target dengan error kecil. Kalau KP-nya terlalu besar, itu sistemnya bisa osilasi atau bergetar, atau tidak stabil. Dan selanjutnya, karakteristik yang dipengaruhi oleh KP itu ada rise time atau waktu naik, yang dimana itu makin kecil. Kemudian ada steady state error atau kesalahan akhir, itu makin kecil. Kemudian ada overshoot, bisa meningkat jika KP terlalu besar. Kemudian ada stabilitas, bisa menurun jika KP terlalu tinggi. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci minimal 3 di antaranya.
Baik, untuk perintahnya itu tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci minimal 3 diantaranya. Oke. Baik, yang pertama itu adalah pengendali integral atau I controller. Untuk rumus umumnya itu UT sama dengan KI integral ET dt. Dan penjelasannya itu ini mengendalikan sistem berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Jika error terus terjadi, pengendali ini akan semakin meningkatkan sinyal kontrol sampai error hilang. Untuk fungsi dan kelebihannya itu menghilangkan steady state error atau kesalahan akhir, meningkatkan akurasi jangka panjang, dan kekurangannya itu respon lambat karena perlu waktu untuk mengakumulasi error. Bisa menyebabkan overshoot dan membuat sistem berosilasi jika tidak disetel dengan baik. Itu contohnya itu ada contoh kasusnya itu memperbaiki suhu AC yang sudah hampir mencapai target, tapi masih kurang sedikit. Kemudian yang kedua itu pengendali proporsional integral atau PI controller. Untuk rumus umumnya itu UT sama dengan KPET ditambah KI integral ET dt. Untuk penjelasannya itu adalah gabungan antara P atau proporsional, yaitu merespons secepat mungkin terhadap error saat ini, dan I itu atau integral menghilangkan error akhir dengan mengakumulasi error masa lalu. Kemudian fungsi dan kelebihannya itu responnya cepat, lebih cepat dari komponen P. Tidak ada steady state error dari komponen I. Lebih stabil dan integral daripada integral murni. Dan kekurangannya itu masih bisa overshoot jika tidak disetel baik. Tidak bisa memperkirakan arah perubahan seperti kontrol dari derivatif. Untuk contoh kasusnya itu kontrol kecepatan motor agar cepat mencapai target dan tidak meleset di akhir. Kemudian yang ketiga ada pengendali proporsional integral derivatif atau PID controller. Rumus umumnya adalah UT sama dengan KPET ditambah KI integral ET dt ditambah KD DET per dt. Untuk penjelasannya itu adalah gabungan dari 3 elemen, di mana ada proporsional atau P, respon langsung terhadap error saat ini. Kemudian integral atau I menghilangkan error akhir, dan derivatif atau D itu memprediksi arah dan kecepatan perubahan error sehingga bisa mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Dan fungsi dan kelebihannya itu cepat, akurat, dan stabil, dapat bekerja sangat baik untuk sistem yang kompleks dan berubah-ubah. Komponen derivatif membantu mengantisipasi arah sistem, bukan cuma bereaksi. Dan untuk kekurangannya itu paling kompleks dalam penyetelan. Komponen derivatif PK terhadap noise atau gangguan sinyal. Dan contoh kasusnya itu adalah pengaturan posisi antena presisi tinggi. Kemudian sistem kendali robot, drone, atau mesin industri yang perlu kontrol halus dan cepat. Jadi untuk pengendali ini ada 6. Ada pengendali proporsional, pengendali integral, pengendali derivatif, pengendali proporsional integral, pengendali proporsional derivatif, dan pengendali proporsional integral derivatif. Kemudian lanjut ke nomor 5, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi order sistem pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan sistem order 2. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi order sistem pada motor DC itu sebelumnya itu order sistem adalah jumlah elemen penyimpanan energi, misalnya induktor, kapasitor, atau momen inersia dalam sistem. Dalam sistem motor DC, order sistem mempengaruhi kompleksitas dan dinamika respons sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi order sistem pada motor DC itu ada induktasi armatur atau LA, yang dimana pengaruhnya itu menyimpan energi listrik yang menambah order. Kemudian ada inersia rotor atau J, menyimpan energi mekanik yang menambah order. Kemudian ada keberadaan beban atau beban torsi, yang mana pengaruhnya itu beban mekanik bisa menambah komponen inersia yang menambah order. Kemudian ada penyederhanaan model sistem. Jadi jika induktasi atau inersia diabaikan, ordernya bisa turun. Kemudian ada sistem umpan balik, di mana penambahan controller atau PID dan lain-lain itu bisa menambah struktur dan order ke sistem keseluruhan. Itu contohnya.
Jika hanya mempertimbangkan tegangan dan kecepatan, sistem order 1. Dan jika mempertimbangkan efek interaksi dan inersia, bisa jadi order 2 atau lebih. Untuk parameternya, apa itu tanggapan peralihan? Respons sistem terhadap perubahan mendadak pada input, misalnya itu input step. Untuk parameter utama transient response order 2, itu ada rise time atau TR. Itu adalah waktu untuk naik dari 10% ke 90% nilai akhir. Semakin kecil, maka semakin cepat sistemnya. Gitu. Kemudian ada peak time atau TP. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak maksimum pertama. Kemudian ada maksimum overshoot atau MP. Seberapa besar sistem melampaui nilai akhir dalam persen yang dimiliki oleh lambangnya itu. Kemudian settling time atau TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk stabil dalam batas error kecil. Biasanya itu kurang lebih 2%. Kemudian ada steady state value, itu adalah nilai akhir sistem setelah semua oscilasi hilang. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Sederhanakan diagram blok di bawah sehingga diperoleh satu fungsi alih. Jadi ini adalah diagram blok yang akan kita sederhanakan. Untuk caranya itu kita sederhanakan dulu loop G1 dan H1 sehingga menjadi G1S sama dengan G1S per 1 ditambah G1S dikali H1S. Dengan gambaran awalnya itu seperti ini. Dan hasil modifikasinya itu bisa dilihat seperti pada gambar. Kemudian kita sederhanakan lagi loop G1S dan G2S sehingga menjadi G12S sama dengan G1S dikali G2S, G1XNS dikali G2XNS sama dengan G1S dikali G2S per 1 ditambah G1S dikali H1S. Kemudian bisa kita lihat hasil penyederhanaannya. Kemudian kita gabungkan H2S dengan G2S menjadi G123S sama dengan G1S dikali G2S per 1 ditambah G1S H1S dikali 1 ditambah G2S dikali H2S. Kemudian bisa kita lihat menjadi semakin sederhana karena sudah menggabungkan komponen H2S dan G2S. Bisa kita lihat RS, G1S, G2S, G3S per 1 tambah G1S, H1S, 1 tambah G2S, H2S, H1S dikali G3S. Kemudian outputnya itu adalah CS. Kemudian kita gabungkan dengan loop H3S sehingga didapatkan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan G1S dikali G2S dikali G3S G3 per 1 ditambah G1S dikali H1S dikali 1 ditambah G2S dikali H2S dikali dengan 1 ditambah G1S dikali G2S dikali G3S kemudian dikali H3S. Baik, sekian dari penjelasan saya dari pembahasan dan jawaban dari soal-soal di responsi modul 2 praktikum sistem kendali. Sekian dari saya, terima kasih.